Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita mana tahunan sebabit Syekh tadi mana Ustaz Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bawa'iqal khair wa khawatimah wa jawami'ah wa zahirah wa batinah wa nas'aluka khaira ma indak واقض علينا من فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك وانزل علينا من بركاتك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا بالرحمه وافتراقنا بالمغفره والحسنه وخاتمتنا بالخير والسعاده والامن الرشاد وارزقنا التقوى فإنه خير ذلك فإنك قلت وقولك الحق فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله واتقوا الله لعلكم ترحمون.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pembina Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua Pengurus Yayasan, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, para pemirsa, tamu kami istimewa, keluarga, cucu dan almarhum guru kami Syekh Haji Muhammad Asad Al-Munis. Acara hari ini merupakan janji saya 2 bulan yang lalu pada waktu peluncuran buku In Memoriam bersama almarhum Mufassir Zainal Arifin Abbas. Hari ini merupakan seri kedua tentang Syekh Haji Muhammad Asad Al-Munis. Masih ada 7 ulama lagi yang akan diselesaikan bukunya. Ke-7 ulama itu adalah pendiri Universitas Islam Sumatera Utara. Haji Muhammad Asad Al-Munis yang biasa dipanggil Tuan Asad, digelar dengan Syekh. Di dalam bahasa Arab, Syekh artikan dengan orang yang memiliki sesuatu yang banyak. Orang yang banyak ilmu, orang Arab menyebut dengan Syekh. Orang yang banyak umur tua disebut Syekh. Orang banyak harta disebut Syekh. Orang yang jabatan disebut Syekh. Bahkan orang yang mati istri pun disebut Syekh. Tetapi Syekh Muhammad Asad Al-Munis bukan termasuk yang baik istri. Justru setelah wafat istrinya, dia tidak menikah lagi. Dia memanfaatkan dirinya untuk kemaslahatan. Inilah tokoh yang kita bicarakan. Tentu sebelum saya sampaikan siapa beliau di guru saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pengurus Yayasan Usul yang telah mencetak buku ini, kepada para penulis yang telah menyumbangkan tulisan-tulisan dalam buku ini, termasuk terima kasih kepada para undangan yang telah undangan kami. Kenapa timbul pemikiran saya menulis tokoh-tokoh bersama pemikiran, terutama bagi orang yang terlibat dalam pembangunan Universitas Sumatera Utara? Saya tidak tahu apa Prof. Bino hadir. Pada waktu saya menyelesaikan pendidikan S3 doktor di Jamiah Miliyah Islamiyah India di New Delhi,
Setiap saya datang ke Al-Ghan Muslim University, selalu singgah di satu lembaga penelitian, pemikiran dan pengembangan pemikiran agama pendiri Universitas Al-Ghan. Saya berpikir, kenapa di WISU tidak ada penelitian bagaimana pemikiran para pendiri WISU sehingga kita kembali kepada aslinya. Kalau ada pemikiran tersebut sudah kuno, maka kita gunakan teori yang dikembangkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yang salah satu pendiri WISU alumni dari Nahdlatul Ulama, Syekh Haji An-Nabawi, Al-Jam'u baina Qadim Sahih wal Akhdhu bil Jadid Nafi. Kita tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional tapi sahih, dan kita ambil hal-hal yang baru yang bermanfaat untuk penguasaan. Almarhum seorang ulama, susah mendapatkan ulama dalam arti ulama sampai masa lalu. Terakhir yang tercatat dalam sejarah, Ibnu Ashur, rektor Universitas Zaitun. Tidak semua orang tamat sarjana disebut ulama. Walaupun dia mendapat gelar doktor, belum ulama. Setelah dia menjadi doktor selesai, dipersiapkan ada acara perdebatan antara lulus doktor dengan ulama-ulama yang ada di Zaitun. Bila dia mampu menghadapi ulama-ulama itu dalam perdebatan, baru mendapat gelar ulama. Sayangnya ulama kita sekarang tidak berapa jauh dengan umur. Inilah ulama yang warasan tadi. Ini nilai yang pertama yang disandang oleh almarhum Syekh, mampu berdebat bukan ulama Islam saja, tapi ulama-ulama Katolik, ulama-ulama Protestan, dan tidak dapat dibaca tulisan penelitian master dari saudara Fajar Hasan Musi di Universitas Kebangsaan Malaysia. Kenapa perlu saya kembangkan penelitian dahulu? Saya khawatir susah. Ada orang mengatakan Tuan Arsa tokoh pluralisme agama. Itu saya katakan. Yang kedua, Tuan Arsa seorang politikus di Partai Nasdem. Saya yakin Prof. Mandani banyak mendapatkan berbuah-buah dari almarhum pada waktu menjadi kedua RI Sumatera. Prof. Usman Bedi banyak mendapatkan berbuahnya, dapat dibaca. Yang ketiga, almarhum seorang dai yang mendirikan Zendik Islam di Jalan Singamaya. Betapa berat guru kitab Sibarat yang masuk Islam pada waktu beliau dipenjarakan di Sabah, padahal dia bekas kepala preman pada udara. Dulu buku kitab karena dia kemana pergi buat kitab kita mikir, tapi setelah Islam dia buat kitab suci Al-Quran berteman Tuhan. Bapak yang berbahagia yang menulis tentang almarhum di buku ini bukan saja murid-murid beliau yang langsung seperti saya, tapi banyak yang menulis ada ilmuwan yang meneliti tentang almarhum. Saya yakin siapa beliau sebagai ahli perbandingan agama, nanti saudara Hasan Musi yang langsung di murid beliau menjadi semeja. Saya yakin sekali orang yang pernah belajar langsung dengan almarhum lebih tahu nggak meneliti yang tak pernah ketemu dengan almarhum. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir almarhum kembali kepada Allah setelah usia yang 3 tahun. Betapa banyak orang sudah pergi, dianggap orang masih hidup selama-lamanya, dan berapa banyak kawan masih hidup dianggap orang sudah mati sebelum ajalnya. Kenapa dia tetap masih hidup? Sebelum dia pergi, dia tinggalkan karya-karya monumental yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Fakultas Syariah ISU, Al-Wasiyah, Universitas Al-Wasiyah, Zendik Islam, semua karya-karya beliau. Sayangnya kita tidak pernah mengabadikan nama tokoh ISU tak perlu bangunan. Siapa yang belum ada dulu Arsa tulis. Dulu ada di IAIN Sumatera Utara, kemudian dihilangkan, takut dikatakan almarhum IAIN di Al-Wasiyah. ISU didirikan oleh 3 tokoh organisasi Islam. Ada di Muhammadiyah. Kita akan tuliskan tentang Mustami Ibrahim. Kita akan tulis di kelompok Ittihadiyah yang bernama Zaid Ali bin Abbas,
hari ini tokoh tewasnya. Banyak gedung-gedung nama-nama berdiri mereka. Saya khawatir suatu saat nanti mereka tidak kenal siapa yang mendirikannya. Maka saya harapkan suatu saat nanti harus lahir ada rumah sakit Dr. Muhammad Nasir, karena dialah yang meletakkan batu pertama pendirian Universitas Islam Sumatera di Singapura. Harus ada bangunan, walaupun lembaga bantuan hukum isu bangunan Mr. Muhammad Rum, karena dia adalah rektor yang pertama Universitas Islam Sumatera. Bapak yang berbahagia, insya Allah 2 bulan 3 bulan akan datang akan kami munculkan lagi di sini buku ulama-ulama yang kami buat. Tidak ada yang paling pantas saya katakan. Almarhum Syekh Arsad dari Islam saya, pendiri Universitas Sumatera, mujahid yang fokus dari segi ilmunya ibarat sumur yang tak pernah habis untuk ditimbang. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini telah melakukan penelitian khusus tentang Syekh Arsyad Talib Lubis di USN Malaysia. Kepada Bapak Fajar Anush MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan Bapak Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan UISU, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakilinya, yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Manar, yang saya muliakan para alim ulama, cendekiawan, para undangan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji semata-mata milik Allah. Selawat beriring salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita berkumpul untuk mengenang kembali ketokohan dan keulamaan dari tuan guru kita Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Arsyad Talib Lubis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ketokohan ulama karismatik ini sudah tidak diragukan lagi. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Malaysia pun, di Brunei dan di Thailand Selatan, karya-karya beliau cukup dikenal di kalangan peneliti dan para ulama. Ketokohan ulama karismatik Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Talib Lubis atau biasa dipanggil Syekh Arsad atau Tuan Arsad tidaklah diragukan lagi, baik dari segi ilmu keislamannya atau ilmu perbandingan agama. Kalau di perguruan tinggi
suatu tulisan ilmiah di bidang perbandingan agama belum dianggap bermutu sebelum penulisnya membaca dan mengutip kitab Al-Milal wan Nihal karya Asy-Syahrastani. Jadi kalau kita mau mengkaji firaq ataupun aliran-aliran agama, maka belum sah dikatakan kita sebagai seorang bahith, seorang peneliti, kalau tidak menjamah atau membaca kitab Al-Milal wan Nihal. Nah, saya berani menyatakan belumlah dikatakan sebagai kristolog muslim kalau belum membaca kitab perbandingan agama Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Di bumi Nusantara, orang belum memikirkan dan membayangkan tentang bahaya kristenisasi. Tetapi Syekh Arsyad tahun 1932 telah menulis kitab Rahasia Bible. Menurut sebagian peneliti, mungkin inilah buku perbandingan agama pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, hubungan saya dengan Tuan Arsyad dimulai sejak mengaji ibtidaiyah. Dahulu orang tua saya memasukkan saya sekolah di Jalan Ismailiyah, dulu namanya sekolah SD 20, tapi lebih dikenal SD Wahwe, karena ketika itu musim Wahwe mungkin. Nah, petang hari kita dikajikan, dimasukkan pengajian di Jalan Ismailiyah. Jadi kalau keluar main-main waktu SD selalu jalan ke Madrasah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kemudian karena saya belajar di ibtidaiyah Jalan Ismailiyah, maka secara tidak langsung mulai membaca kitab-kitab Arab Melayu karangan beliau yang diajarkan di perguruan Al-Jam'iyatul Wasliyah tersebut. Suatu hal yang masih saya ingat, bahwa ketika kanak-kanak kelas Ismul Ali, kakak-kakak kelas yang sedang belajar, apabila Tuan Arsyad yang mengajar, ini kelas penuh sesak. Tidak hanya murid-murid yang belajar di kelas itu yang ikut belajar, bahkan ustadz-ustadz muda pun datang spesial untuk mengikuti pengajian yang diajarkan oleh beliau. Nah, karena kita masih kanak-kanak, melihat ramai dalam satu kelas, apalagi dulu itu guru atau syekhnya itu duduk di atas kursi yang tingginya 1,5 meter lebih. Jadi seperti kursi hakim badminton. Ya, di Ismailiyah begitu. Jadi guru berduduk di atas kursi itu melihat semua dalam kelas bagaimana aktivitas siswa. Nah, karena kepingin melihat, itu selalu di pintu, karena pintu dibiarkan terbuka. Ya, kita masih kanak-kanak mengintip-intip. Nah, Tuan Arsyad bukan mengusir dia panggil, mari sini. Nah, karena dipanggil justru kita jadi lari, tidak berani masuk ke dalam kelas. Nah, masih saya ingat bahwa beliau itu sangat-sangat sederhana, ya, mengajar dengan memakai sarung, ya, kemudian pakai kupiah putih dan serban diselempangkan. Ini khas, ya. Begitulah beliau mengajar di dalam kelas. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, orang tua saya Haji Hasan Mursyid alumni Tawalib Padang Panjang. Tapi beliau sangat menyenangi buku-buku karangan Tuan Arsyad. Ya, jadi walaupun kalau kita ketahui biasanya Tawalib ini cenderung kepada kaum muda, tapi ayah saya justru banyak mengoleksi kitab-kitab karangan Tuan Arsyad, termasuk kitab Fatawa yang menjelaskan hal ihwal tentang masalah yang dikatakan sebagai bid'ah. Ya. Jadi saya kembali berpikir bagaimana mungkin seorang Tuan Arsyad dikatakan sebagai tokoh lintas agama. Ya. Ini tanda mereka yang tidak faham dan tidak mengerti sejarah hidup dan bagaimana usaha dan jihad dari beliau. Sedang hal-hal yang seperti bid'ah saja pun itu
beliau sampai menulis kitab. Ya, beliau mempertahankan kefahaman al-jam'iyatul wasliyah yang berpegang kepada madhab asy-Syafi'i. Kemudian, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan banyaknya koleksi dari orang tua saya, maka mulailah berkenalan dengan kitab-kitab terutama yang berhubungan dengan perbandingan agama. Ketika saya menulis tesis untuk menulis disertasi atau tesis saya di S2 di Universitas Kebangsaan Malaysia, maka yang saya pilih adalah ketokohan Tuan Arsyad khusus di bidang perbandingan agama. Buku pertama yang saya jadikan kajian adalah Rahasia Bible. Buku ini ditulis Tuan Arsyad tahun 1932, ketika itu usianya baru 26 tahun. Jadi luar biasa. Kalau dari segi bentuk fisik buku memang kecil, ya, hanya ukuran mungkin 20 kali 20 yang milik saya ya ketika itu cetakan tahun 40. Namun kalau kita telusuri, luar biasa mendalamnya pembahasan yang kita lihat. Beliau membagi buku ini menjadi 3 pembahasan. Pertama, perbedaan di antara ayat Bible yang satu dengan ayat yang lain. Jadi beliau hafal mana ayat-ayat yang bertentangan di satu tempat dengan tempat yang lain. Ini pembahasan dalam bab pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan atau dusta yang terdapat di dalam keterangan ayat. Ya, ada diceritakan di situ Raja Salomon diangkat menjadi raja ketika usianya 20 tahun. 22 tahun. Di ayat yang lain disebutkan 42 tahun. Ini masing-masing tidak ada kebenarannya. Ya, kalau kita katakan satu benar berarti satu salah. Kalau dua-dua benar tidak mungkin. Orang yang itu juga ketika diangkat menjadi raja, usianya katanya 22 tahun, ada yang menyatakan 42 tahun. Nah, bagian ketiga dari kitab Rahasia Bible ini, ayat-ayat Bible yang ditambah-tambahi. Jadi dicatat dan digarisbawahi oleh Tuan Arsyad mana ayat-ayat di dalam Bible itu yang bukan asli. Ya, masih banyak yang dipalsukan. Kesimpulan dari kitab ini hampir, ya saya tidak memastikan, hampir 40% dari isi kandungan Bible maklumatnya tidak benar. Ya, bagaimana mau dikatakan kitab suci kalau 40% kandungan maklumatnya tidak benar, dan banyak yang ditambah-tambahi satu Bible dengan yang lainnya. Jadi kalau cetakan Nederland, Belanda dengan cetakan Amerika itu sudah berbeda. Bapak Ibu yang saya muliakan, buku kedua perbandingan agama Kristen dan Islam. Buku ini tidak diragukan lagi sebagai buku rujukan bagi mahasiswa di Asia Tenggara bila ingin mengkaji dan membandingkan permasalahan antar agama. Ya, antar agama, terutama Kristen dan Islam, dia harus merujuk. Jadi kalau di Universitas Kebangsaan Malaysia, di UM itu jelas bahwa musyrif atau pembimbing kita menganjurkan harus baca dahulu ini, ya, baru bisa Anda menulis tentang kristenisasi atau perbandingan agama Kristen dengan Islam. Buku ini mempunyai keistimewaan tersendiri karena Tuan Arsyad telah mengumpulkan banyak fakta dari sumber rujukan terpenting yang berasal dari buku-buku yang ditulis oleh orang Kristen. Jadi beliau mengambil bukan dari karangan orang Islam, tapi justru dari orang Kristen sendiri. Bahasanya mudah, bernas, sehingga mudah diikuti dan difahami oleh pembaca. Syekh Arsyad berkata dalam mukaddimah buku tersebut, dalam buku ini akan dikemukakan perbandingan ajaran agama Kristen dengan agama Islam. Ajaran agama Kristen yang akan dibandingkan itu diutamakan ajaran-ajaran yang dianggap pokok. Jadi beliau tidak masalah sepele yang dibahas, tapi yang dianggap pokok. Tiap-tiap pembicaraan bagian pertama Kristen dan bagian kedua Islam dengan suatu kesimpulan, kemudian baru dikemukakan perbandingan dan penjelasan.
Dari penjelasan ini akan difahami persamaan dan perbedaan ajaran kedua agama tersebut. Untuk memperkuat dalil suatu masalah, dilampirkan suatu lampiran pada bagian pembahasan. Selain kedua buku di atas, Syekh Arsyad juga banyak menulis artikel buku-buku tentang agama Kristen. Beliau juga pernah membuka kelas bimbingan kuliah perbandingan agama antara Islam dan Kristen pada tahun 1960 di kantor pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah di Jalan Singamangaraja. Kelas perbandingan agama ini terbuka untuk umum. Sejak dari kuliah perdananya, peminatnya terus bertambah, terutama guru-guru agama Islam yang mengajar di sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Yang menjadi siswa tetap beliau adalah murid-murid beliau yang aktif berdakwah di Tanah Karo. Selain itu, ada juga dari masyarakat awam. Adapun metode pengajaran beliau senantiasa mengikut ilmu mantik dan logika yang dijabarkan dalam bentuk diskusi, soal jawab. Satu hal yang amat mengagumkan murid-murid Syekh Arsyad bahwa beliau hafal teks Bible yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahkan ayat-ayat yang ditambahi oleh orang Kristen beliau tunjukkan dengan terang dan jelas. Sistematis pemikiran Tuan Arsyad dapat dilihat dari kata-kata beliau semasa mengajar. Asas atau dasar dari agama Kristen adalah Bible. Segala bentuk pengajaran dan kepercayaan itu diambil dan didasarkan dari keterangan Bible. Oleh itu, sebelum masalah lain dapat dibicarakan, soal Bible lah yang paling utama harus dibicarakan. Kuliah perbandingan agama ini tidak lama berlangsung. Ya, jadi beliau mengajar di pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah itu tidak lama. Beliau dipindahkan ke Jakarta. Ini bahasa halusnya. Sebenarnya beliau termasuk tahanan kota. Ya, beliau termasuk tahanan kota akibat dari tulisan beliau di salah satu majalah yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Selama hayatnya tidak kurang daripada 5 buku ilmiah yang ditulis yang berhubungan dengan Kristen di samping artikel yang ditulis di majalah. Buya Hamka dalam bukunya Cara Zending dan Misi Menyerang Akidah kita menyatakan, beberapa tahun yang lalu mubaligh Islam masih ada yang memfokuskan minatnya kepada soal-soal kepercayaan Kristen untuk menjadi benteng pertahanan bagi akidah Islam atau jadi senjata mematahkan akidah Kristen. Kita ingat karangan-karangan almarhum Al-Ustadz Haji Arsyad Talib Lubis di Medan. Ini ungkapan Buya Hamka yang mengagumi tulisan dan karya Tuan Arsyad. Kemudian buku ketiga yang saya bahas, Keesaan Tuhan menurut Ajaran Kristen dan Islam. Buku ini berisi kuliah umum yang dipidatokan oleh Syekh Arsyad pada ulang tahun ke-10 Universitas Al-Wasliyah yang berlangsung 5 Mei 1968 di Medan. Buku ini berisi 50 halaman, dicetak oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Inti dari buku ini adalah tentang penafsiran ketuhanan yang Maha Esa. Karena tafsiran resmi mengenai kata Esa dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum ada. Jadi Esa dalam arti Islam adalah Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan atau dilahirkan, tiada siapapun yang serupa dengannya, dan tidak ada Tuhan besertanya dan tidak ada satu jua yang menyerupainya. Ini merupakan tafsiran surah Al-Ikhlas. Sedangkan dalam Kristen, Tuhan itu mempunyai 3 uknum: Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Dengan hujjah yang logik dan kemas, kitab ini membantah makna Maha Esa menurut Kristen. Buku keempat, Debat Islam dan Kristen tentang Kitab Suci. Buku ini dicetak oleh Dewan Dakwah tahun 1968. Buku ini berisi perdebatan Syekh Arsyad Talib Lubis dengan Dr. Sri Hardono. Ketika Syekh Arsyad diberi kesempatan, jadi saya ceritakan sedikit bahwa berkumpul karena resahnya seorang dokter dipertumbuhkan. Ya, beliau menyatakan bahwa kitab Al-Quran itu tidak benar, yang benar itu adalah Bible. Maka banyak orang-orang pertumbukan yang mengadu kepada Tuan Arsyad. Disepakati, kalau begitu kita undang, dan beliau datang. Ya, datang ke rumah Tuan Arsyad. Ya, ketika terjadi perdebatan dan dialog yang dicatat, ya,
Tuan Arsyad mengatakan, di permulaan Bible terdapat 5 buah kitab yang disebut Taurat Nabi Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi ini termasuk Old Testament ya. Saya akan buktikan bahwa kitab itu bukan Taurat Nabi Musa dan dikarang bukan zaman Nabi Musa. Jadi ungkapan ini dikatakan Tuan Arsyad kepada Dr. Sri Hardono. Di dalam pasal 34 diterangkan, di sana disebutkan kisah tentang kematian Nabi Musa, penguburannya, dan kisah orang yang menangisinya. Kitab Ulangan ini termasuk di dalam kitab yang disebut Taurat oleh mereka. Kata Tuan Arsyad, kitab Taurat tersebut seharusnya sudah selesai dan tamat pada zaman Nabi Musa masih hidup. Oleh karena itu tidak akan dapat di dalamnya kisah kematiannya. Ya, bagaimana orang yang sudah meninggal menerima wahyu lagi ya, menceritakan bagaimana orang yang menangisinya, bagaimana prosesi penguburannya. Nah, ini dikatakan Tuan Arsyad ya seperti tersebut. Dengan adanya kisah tersebut membuktikan bahwa kitab itu dikarang lama sesudah Nabi Musa wafat. Ia bukan dikarang pada zaman Nabi Musa. Ini bermakna ia bukanlah Taurat Nabi Musa yang sebenarnya. Nah, dengan demikian ya, ini sedikit cuplikan yang saya kutip ya, bagaimana begitu mendalami ya, memahami kata demi kata dari kitab Bible atau kitab Perjanjian Lama tersebut. Kemudian buku kelima berdialog dengan Kristen Adventist. Dahulu ketika selesai pemberantasan PKI, ini pemerintah memotivasi untuk penyebaran agama supaya tidak lagi menjadi ateis atau komunis. Nah, inilah kesempatan sehingga banyak yang datang dari pintu ke pintu, walaupun sudah kita katakan Islam, tapi mereka tetap memaksa untuk masuk. Ini terjadi di rumah Tuan Arsyad ya. Syekh Arsyad menyatakan bahwa saya Muslim, saya tidak perlu dengan buku itu, tapi mereka memaksa, akhirnya dipersilakannya ya. Dalam prolog kitab itu disebutkannya, biar saya hajar kamu. Nah, buku kecil ini diterbitkan di Medan ya. Syekh Arsyad mengingatkan, karena dia Adventist, dia katakan pertama bahwa agama kita ini banyak persamaan. Tapi Tuan Arsyad bilang tidak ya. Kami tidak dilarang memakan makanan yang bersisik. Kami tidak dilarang memakan makanan yang berdarah. Manakala Adventist itu melarang memakan makanan-makanan yang bersisik seperti ikan, tidak boleh. Tidak boleh makanan berdarah, tidak boleh minum kopi, banyak pantang larang. Nah, sedangkan kami tidak demikian. Nah, kemudian di sini saya kutipkan sedikit bahwa beliau mengingatkan pokok pangkal yang utama mengenai agama adalah ketuhanan. Ya. Ajaran Kristen tentang ketuhanan benar-benar tidak masuk akal. Tuhan mempunyai 3 uknum, yaitu Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga uknum ini mempunyai satu zat. Ajaran inilah yang tidak masuk akal. Adventist tersebut menjawab, yang dimaksud dengan anak di sini ialah seperti anak kunci. Anak kunci itu tidak dilahirkan oleh induk kunci. Tuan Arsyad menjawab, anak kunci yang seperti saudara kemukakan itu adalah ajaran pendeta Rifai Burhanuddin dalam bukunya Isa dalam Al-Quran. Ia bertujuan untuk menipu umat Islam. Oleh karena itu Islam tidak dapat mempercayai Tuhan beranak. Lalu disebutkan seperti anak kunci. Akan tetapi keterangan itu tidak benar. Anak Allah di sini berarti anak Allah sesungguhnya, bukan seperti anak kunci. Demikian kata Tuan Arsyad. Kemudian Tuan Arsyad membuka buku Dogmatika Masa Kini karangan Dr. J.C. Van Netfried sambil berkata, ini lihat keputusan musyawarah umat Kristen pada abad yang keempat yang disebut pengakuan Nicea Konstantinopel. Di sini disebutkan anak Allah yang tunggal yang lahir dari sang Bapa, diperanakkan bukan dibuat. Dengan ini telah pasti dinyatakan bahwa anak Allah itu sesungguhnya anak Allah yang diperanakkan, tidak seperti anak kunci, kata Tuan Arsyad. Adventist menjawab, ya benar diperanakkan. Syekh Arsyad kembali menyerang, apabila zat Allah itu esa, maka ketika Yesus sebagai anak Tuhan mati di kayu salib, Tuhan pencipta alam ini telah mati.
baik sebagai anak Tuhan maupun sebagai Tuhan Bapa atau Roh Kudus, sebab mereka hanya satu. Apabila disebut hanya anak Tuhan yang mati, sedang Allah Bapa dan Roh Kudus tidak mati, maka pada ketika itu Tuhan menjadi tiga, yaitu satu Tuhan mati dan dua Tuhan yang hidup. Dengan demikian orang Kristen tidak mengesahkan Tuhan. Apabila orang Kristen mengatakan zat Tuhan hanya satu dan zat Tuhan yang satu itu adalah zat anak Allah, maka ketika Yesus sebagai Tuhan mati di kayu salib, seperti yang diajarkan agama Kristen, jadilah alam ini tidak bertuhan lagi. Ajaran agama seperti ini tidak dapat diterima akal. Ini salah satu dialog yang terjadi antara Tuan Arsyad dengan Adventis. Buku ke-6, Pemimpin Islam dan Kristen. Sangat disayangkan buku ini tidak saya jumpai sampailah saya menyelesaikan tulisan, tidak dapat saya jumpai naskahnya. Di samping menulis buku, Tuan Arsyad juga aktif berorganisasi sebagaimana disampaikan tadi. Saya tidak akan membahas soal ini. Hasil kerja keras Al-Jamiyatul Wasliyah dan Zendik Islam, ya ini pencapaian yang mau saya sampaikan, sebagaimana disampaikan oleh Khadijah Hasanuddin dalam bukunya Api Dalam Sekam, maka berlahan terasa keluar. Pada Kongres Majelis A'la Islam Indonesia, yang Majelis Islam A'la Indonesia, yang ketika itu diadakan di Solo tahun 41, telah memutuskan Al-Jamiyatul Wasliyah sebagai pemegang tugas Zendik Islam di Indonesia. Begitu besar kepercayaan Majelis A'la Islam Indonesia. Ini perlu semestinya kita kembalikan kepercayaan tersebut, ya. Diserahkan kepada Al-Jamiyatul Wasliyah. Dengan keputusan ini nyata bagaimana penghargaan dan kepercayaan muktamar, ya, Majelis Islam A'la Indonesia yang ketika itu telah mempunyai 25 anggota organisasi Islam lokal dan nasional kepada Al-Wasliyah. Dalam pedoman masyarakat, Buya Hamka dalam majalah pedoman masyarakat tahun 41 menyatakan ini perlu dan sangat perlu kita perhatikan. Adakah suatu pergerakan Islam, kata Buya Hamka, yang dapat mencapai rekod satu perkumpulan seperti Al-Jamiyatul Wasliyah? Ia berusia 10 tahun tetapi telah dapat menyiarkan agama Islam di lembah Porsea yang subur itu, sehingga telah terdapat di sana tidak kurang daripada 20.000 orang Islam yang baru. Sehingga lantaran itu goncang dibuatnya tiang salib, bergerak sendi gereja, dengungan lonceng ditandingi oleh suara muazzin, sayup-sayup sampai. Cobalah kira-kira sendiri, bagaimana agaknya kelak barang 20 tahun atau 30 tahun lagi. 30 tahun atau 20 tahun lagi, ini bayangan Buya Hamka. Namun Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata seolah-olah gerakan dakwah kita ke sana itu mandek. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kepercayaan yang diberikan ini semestinya kita pelihara untuk lebih meningkatkan dakwah kita ke daerah-daerah. Kemudian saya ingin menjelaskan, belakangan muncul pendapat yang menyatakan Syekh Arsyad sebagai orang yang berfaham pluralis agama. Hal ini sama sekali tidak berdasar, benar-benar tuhmah wa buhtan. Jangan karena keluhuran budi, ya saya garis bawahi, jangan karena keluhuran budi beliau, karena tidak mau menyatakan kitab Bible itu palsu. Beliau tidak menyatakan Bible itu palsu, ya. Karena menjaga perasaan orang yang menjadi lawan debat beliau, lantas beliau dikatakan sebagai faham pluralis. Nah, hanya karena itu dikatakan beliau berfaham sebagai pluralisme agama, ya. Nah, saya kutipkan bagaimana beliau ketika berdialog. Dr. Sri Hardono menyatakan kedatangan saya ke rumah ini untuk mengetahui bukti-bukti kepalsuan Bible seperti yang telah dijanjikan. Syekh Arsyad menyanggah perkataan itu. Bukan kepalsuan, tetapi ketidakaslian. Syekh Arsyad, kata kepalsuan itu amat kasar. Saya tidak layak menyatakan kata yang demikian terhadap kitab yang dianggap suci oleh tamu saya.
Dr. Sri Hardono masih lagi keberatan. Akhirnya Syekh Arsyad berkata, saya menganggap maksud kedua perkataan itu sama, tetapi perkataan yang saya kemukakan itu jauh lebih halus. Jadi jangan gara-gara ini kita katakan beliau berfaham pluralisme agama yang tidak mau menyatakan kepalsuan. Nah inilah yang dibesar-besarkan sekarang ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kesimpulan, prestasi perjuangan Syekh Arsyad dalam bidang dakwah Islamiyah telah tercatat dalam perjalanan sejarah dakwah Islam di Sumatera Utara dan Indonesia. Pada usia 20-an, Syekh Arsyad telah menghasilkan karya ilmiah yang mungkin merupakan buku kritikan tentang Bible yang pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Bidang penulisan terus beliau dalami hingga menghasilkan lebih 32 buku dan puluhan artikel yang ditulis di majalah Islam, termasuk majalah yang beliau pimpin sendiri. Pengabdian Syekh Arsyad dalam bidang pendidikan dimulai sejak beliau belajar di sekolah Syekh Hasan Maksum di Medan hingga melahirkan organisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Syekh Arsyad termasuk salah seorang pembina dan pembangun Universitas Al-Wasliyah dan Universitas Islam Sumatera Utara. Semenjak muda sampai akhir hayatnya beliau dedikasikan untuk pendidikan dan dakwah. Syekh Arsyad adalah ulama yang memiliki semangat keagamaan yang kuat, penuh inisiatif, istiqomah, berjiwa patriot dan pendidik yang penuh dedikasi. Bagaimana tidak patriot kita katakan, mengungsi dan seterusnya di zaman penjajahan Jepang, zaman Belanda. Ya, kemudian beliau tetap aktif ya, ketika lahir pemahaman-pemahaman yang di luar dari Islam, Ahmadiyah Qadian, beliau tulis dan beliau ajak untuk berdialog dan berdebat. Perlu kiranya hadirin yang saya muliakan, penulisan sejarah yang lebih objektif dan untuk kepentingan generasi yang akan datang dan untuk membangun masa depan yang lebih baik, maka perlu diadakan penelitian-penelitian dan penulisan sejarah Islam di Indonesia serta tokoh-tokoh atau ulama-ulamanya. Di samping itu perlu pula dilakukan penelitian kembali secara kritis terhadap buku-buku sejarah Indonesia dan ulama-ulamanya yang ditulis oleh orientalis barat. Nah, ini perlu sekali kita perhatikan. Inilah yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan kita dapat mengkaji ulang dan mendalami bagaimana dan meneladani bagaimana kehidupan Tuan Arsyad Talib Lubis. Wabillahi wa nasta'in wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua Umum Pengurus Yayasan, Ketua Majelis Ulama Sumatera Utara, para rektor, barangkali yang tinggal rektor Universitas Al-Azhar, tadi ada Universitas Junyain, para ulama saya lihat di sini, kawan kami Dr. Ibrahim S, dan Julbika Hajar, dan Dr. Maratus Anjunta, abang kami juga mantan koordinator Properti Sulawesi, Profesor Dr. Jemudin, para unsur pimpinan Universitas Islam Sumatera Utara yang hadir, dosen dan pegawai, dan khusus kepada keluarga almarhum Syekh Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis yang sudah sudi datang ke kampus kami dalam rangka kunjungan pemikiran dan karya monumental dari Syekh Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis, serta undangan yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini untuk kedua kalinya barangkali kita sudah meluncurkan karya tulisan tentang ulama-ulama besar kita Sumatera Utara. Kami dari Universitas Islam Sumatera Utara sangat menyambut baik dan memberi penghargaan kepada Profesor Dr. Hayat Masbala yang merupakan salah satu pembina Yayasan dan juga saya hadir juga memberi amanah kepada beliau menjadi staf ahli khusus rektor. Jadi mudah-mudahan dengan adanya amanah ini Prof. Masbala beserta tim akan menerbitkan seri autobiografi tentang
ulama-ulama yang besar di Sumatera Utara. Tidak hanya yang berkaitan dengan Universitas Islam Sumatera Utara. Saya pikir nanti kegiatan ini bisa kita sinergikan dengan Majelis Ulama Sumatera Utara, sehingga kita akan membuat mempunyai suatu dokumen, akan mempunyai suatu buku tentang perjuangan ulama di Sumatera Utara dari masa dulu sampai masa depan. Kita tahu persis bahwa peran ulama pada masa yang lalu tidak bisa kita nafikan begitu saja. Banyak jasa-jasa ulama kita, terutama kita tahu bahwa Syekh Haji Muhammad Al-Sabari Lubis almarhum itu merupakan salah satu ulama terkenal, dan saya sampaikan juga ini juga sebagai seorang Islam saya juga harus menghormati beliau karena merupakan salah seorang kawan dekat dari almarhum orang tua saya. Jadi mudah-mudahan saya harapkan kegiatan ini bisa dilanjutkan. Kata Ustaz Asbal Al-Taib tadi, dia akan melanjutkan setiap 2 bulan sekali. Saya kadang-kadang berpikir kita akan memriset. Saya pikir yang akan datang mungkin lebih baik lagi. Ya, khusus kepada Ustaz Fajar Hasan Mursid Emma, terima kasih atas bahasa Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita semua, terutama bagi kami yang generasi muda, untuk meneladani apa yang telah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Dan bagi Universitas Islam Sumatera Utara ini merupakan suatu rasa terima kasih kepada para pendiri yang telah mengembangkan misi sebelumnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan Universitas Islam Sumatera Utara lebih baik lagi pada masa yang datang. Terima kasih, dan Bapak Ibu sekalian, para ulama yang telah datang di kampus Hanaf ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua, dan kegiatan ini menjadi tiba bagi kami, bagi kita semua yang hadir, dan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan kehilapan. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bi sidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahim. Di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang telah gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu, dan mereka tidak merubah janjinya, supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin hadirat, para ulama yang saya hormati, para cendekiawan, pimpinan WISU dengan seluruh jajarannya, dan kita semua yang hadir. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama dapat hadir di ruangan ini dalam rangka
luncuran buku karya yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Taib MA mengenai sejarah perjuangan Haji Muhammad Asy-Syafi'i Lubis, guru kita, ulama kita, pejuang kita, tokoh umat Islam kita, dai kita, dan fakih kita. Fakih saya sebut karena beliau sangat mendalam menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Karenanya saya bisa menyampaikan pada masanya Al-Ustadz Asy-Syafi'i Lubis, boleh saya pakai istilah sebagai seorang mujtahid marja'i, sebagai seorang mujtahid tempat rujukan. Saya ketika mengunjungi Iran bertemu dengan seorang ulama besar Iran yang bergelar mujtahid marja'i. Saya tanyakan, apakah ada mujtahid lagi sekarang? Beliau mengatakan mujtahid mutlak tidak ada. Mujtahid marja'i maksudnya ya, semua proses umat Islam bisa ditanyakan kepada beliau ini. Dari segi akidah bisa, dari segi syariah bisa, dari segi akhlak bisa. Beliau bisa menjawab semuanya. Beliau mujtahid dengan arti menguasai ilmu yang luas, yang mendalam, yang menguasai dengan dalil-dalilnya, sehingga semua yang bertanya puas dengan jawabannya. Saya pikir guru kita Al-Ustadz Asy-Syafi'i Lubis ini adalah termasuk seorang mujtahid marja'i, ya, menjadi tempat rujukan. Buku fikih beliau, ilmu fikihnya itu diakui di seluruh Indonesia adalah sebagai buku fikih yang terbaik. Sistematikanya dan terbaik isinya, walaupun dia menulis dengan ringkas, tidak terlalu tebal, tapi memadai untuk keseluruhannya. Sayang, buku itu tidak dicetak kembali. Saya menyarankan kepada tim dan keluarga kalau hadir supaya diberi izinlah untuk dicetak kembali buku ilmu fikih beliau. Karena belakangan di masa PGA dan lain sebagainya, buku fikih rujukan siswa dan mahasiswa kita itu fikih Sulaiman Rasyid, fikih Asy-Syafi'i Lubis. Tapi kedua-duanya sekarang sudah langka. Terutama fikih Ustadz Asy-Syafi'i Lubis tidak kelihatan lagi di perpustakaan karena dulu dicetak oleh Percetakan Islamiyah Medan dan tidak diberi izin untuk dicetak yang lain, sehingga hilanglah dari peredaran. Boleh ditanyakan kalau kita jumpa dengan orang Kalimantan, orang Sulawesi dan lain sebagainya, menanyakan apakah masih dicetak buku Asy-Syafi'i Lubis ilmu fikihnya itu satu di antaranya. Karena membacanya mudah dan praktis. Sebagai bahan kuliah juga memadai. Kalau dia tidak menyebutkan itu rujukan untuk kuliah, tapi sebetulnya dipakai untuk bahan kuliah di S1, S2, S3 pun bisa. Jadi karena itu mohon dijajaki kalau bisa dicetak kembali. Kalau beliau sudah tidak ada, kita tidak lagi dapat bertanya langsung kepada beliau. Tapi kalau ada buku fikihnya itu, kita bisa suruh aja mahasiswa kalau dia bertanya buka fikih Asy-Syafi'i Lubis, itu sudah cukup. Saya selalu mengatakan demikian. Tapi tak ada bukunya Ustaz, kata orang. Di mana kami cari? Terpaksa di fotokopi dari buku yang ada. Yang kedua, saya ingin menyarankan lagi bahwa buku fatwa beliau supaya dikumpulkan fatwanya, dicetak, supaya fatwanya itu bisa dipelajari, dibaca oleh banyak orang,
lebih-lebih sekarang. Banyak yang mempermasalahkan masalah-masalah khilafiyah masa lalu, sebetulnya tidak perlu lagi diperbincangkan, sudah ada jawabannya, sudah ada fatwanya dari Al-Ustaz Asy-Syafi'i Lubis itu. Jadi mohon itu juga dapat dicetak. Saya tadi hanya ingin mengomentari 3 buku itu saja, tapi satu tadi mengenai buku perbandingan agama. Saya pikir semua penulis yang mengenai perbandingan agama-agama tidak ada yang melebihi buku Asy-Syafi'i Lubis. Cuma juga itu tidak dicetak lagi sekarang. Kalau andainya itu dicetak, insya Allah akan sangat diperlukan oleh masyarakat. Maka sesuai dengan kedudukan beliau sebagai ulama, sebagai mujtahid, sebagai orang yang menguasai ilmu yang luas, maka beliau termasuk al-ulama al-amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mempunyai pendirian yang kuat, pendirian yang teguh, yang tidak bisa ditawar-tawar. Beliau tetap atas pendiriannya, apapun resiko pendirian itu dia pertahankan. Jadi karena itu saya sebagai alumni WISU Fakultas Syariah, dekan saya Ustaz Adnan Lubis, Ustaz Daniel Arifin Abbas, termasuk dosen saya Ustaz Abdul Halim Hasan, Ustaz Jamaluddin, itu ulama-ulama besar, dan semua ulama-ulama itu memang menguasai ilmunya dengan sempurna, termasuk yang belakangan Ustaz Haji Hamdan Abbas almarhum, itu juga ulama fikih yang terbesar di masanya. Maka kalaulah tadi saya mengatakan bahwa Ustaz Asy-Syafi'i Lubis bisa diberi gelar mujtahid marja'i ketika itu, maka sekarang kita bertanya, siapa yang mewarisi yang bisa seperti itu sekarang? Kita belum melihat orangnya. Kalau di masa beliau banyak ulama yang sebaya dengan beliau yang cukup mampu, tapi sekarang saya sulit mengatakan itu. Apakah ada atau tidak sekarang? Jadi seperti pada ayat Al-Ahzab 23 tadi, beliau adalah seorang yang teguh iman, rijalun shadaqu, rijalun shadaqu, orang yang benar-benar, orang mukmin yang benar-benar menepati apa yang ia telah janjikan dengan Allah. Orang yang benar-benar menepati janjinya dengan Allah ialah orang yang membela agama Allah, orang yang memperjuangkan agama Allah, orang yang mendakwahkan agama Allah. Rijalun shadaq. Di antara mereka ada yang gugur, tapi tetap atas janjinya itu, dan ada yang masih hidup, mudah-mudahan juga tetap atas janjinya itu, tidak menyalahi janji. Ayat ini sebenarnya turun ketika perang Ahzab. Perang Ahzab dikala itu mungkin pada abad ke-5 Hijriah, tahun ke-5, Rasul dikepung oleh tentara sekutu, orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy, suku-suku yang ada di Madinah, seluruhnya sepakat menyerang Nabi dan mengusir serta membunuh. Dari atas, dari bawah, serangan itu direncanakan dari sekeliling, sehingga Nabi ketika itu memerintahkan kepada para sahabat menggali lubang parit, itu yang disebut dengan khandak, sekeliling kota Madinah, agar supaya bisa menahan lajunya serangan musuh ke kota Madinah. Maka
mendengar berita yang begitu menakutkan itu. Umat Islam telah dikelilingi oleh musuh dari seluruh penjuru, dan seluruh suku yang sudah ijla' anil Madinah, diusir dari Madinah, seperti Aus, Khazraj, Yahudi dan Nasrani dan sebagainya itu, mereka bersatu untuk menyerang Nabi dan menimbulkan isu bahwa orang Muslim tidak berhak lagi berada di Madinah. Dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW disuruh pulang kampung semua, karena kota Madinah akan dikembalikan seperti masa jahiliyah, dikuasai kembali oleh mereka. Itu isu yang dikembangkan. Mendengar itu, terjadilah berbagai keresahan di kalangan umat Islam. Maka ada di antara umat Islam itu yang benar-benar berjanji, inilah rijalun sadaqu. Dia berjanji, saya akan ikut berperang dengan Rasul menghadapi musuh bagaimanapun besarnya sampai titik darah terakhir, sampai napas saya terakhir. Saya akan berjuang. Inilah rijalun sadaqu. Dan dia tepati janjinya ini, tidak merubah janjinya, berjuang dengan Rasul sampai titik terakhir darahnya seperti sahabat Hamzah. Maka inilah yang disebut rijalun sadaqu. Tapi ada orang munafik yang pura-pura berjuang bersama Rasul, tapi sifatnya memecah belah perjuangan Islam ketika itu dan menakut-nakuti umat Islam. Rijalun sadaqu ini benar-benar bersama Rasul, dan Rasul mengatakan kepada mereka, jangan takut, Allah akan menolong kita. Inilah saatnya Allah akan menolong kita. Apa yang terjadi? Semua kemah tentara sekutu yang akan mengepung kota Madinah itu pada suatu malam musim dingin, datang udara dingin dengan angin yang kencang, menghantam semua kemah itu. Semuanya terbang, semuanya periuk nasi mereka itu pun terbalik, semuanya pucat pacir. Tidak ada dingin yang sangat, angin yang kencang. Akhirnya mereka keluar dan meninggalkan kemah-kemahnya itu, dan sebagian pulang. Karena apa? Timbul dalam hati mereka pada ketika itu bahwa Rasulullah menggunakan ilmu sihirnya untuk mengalahkan mereka, sehingga dengan demikian mereka ada yang sakit, ada yang gemetar, tidak berani maju lagi menghadapi musuh, lari pulang dan sebagainya. Ada diturunkan Allah para malaikat untuk menghancurkan mereka, sehingga mereka tidak bisa masuk ke kota Madinah. Inilah makanya di dalam ayat ini disebutkan ada yang mukmin, ada yang munafik. Nah, rijalun sadaqu itu adalah orang-orang yang beriman, yang benar pada janjinya, menepati janjinya. Ini Al-Ustaz Al-Lubis termasuk rijalun sadaqu. Sampai akhir hayat beliau berjuang untuk kepentingan agama Allah, tidak pernah mundur. Ditahan, penjara dan lain sebagainya, bagi mereka tidak ada masalah, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala membelanya dan menolongnya sehingga sampai beliau meninggal dunia. Satu kesan, hanya satu kesan saja yang saya sampaikan. Ketika saya baru pulang dari Mesir tahun 71, saya datang mengunjungi beliau di rumah. Rumahnya di pinggir Sungai Deli. Saya masuk ke dalam bersama menantunya Tengku Hamid Husin Sardani, terus bicara dengan beliau. Saya menyampaikan beberapa keresahan yang ada di dalam masyarakat. Beliau menyatakan, terimalah ini dengan kesabaran. Mudah-mudahan satu saja yang disebabkan Tuhan nanti untuk menghancurkan hal-hal yang semacam ini, itu sudah bisa punah semua. Jadi terimalah dulu sementara ini, sabarlah terima ini. Itu nasihat beliau. Jadi beliau sama sekali tidak merupakan seorang yang mempunyai ideologi keras yang ingin merubah negara ini menjadi negara Islam dan sebagainya, itu sama sekali tidak ada. Tapi beliau menyatakan, berbuatlah menurut kemampuan, sabarlah menerima ini. Satu orang saja nanti meninggal, katanya, bisa saja dunia ini, negara Indonesia ini menjadi berubah pada yang lebih baik. Nah, itu pandangan beliau ketika itu. Jadi barangkali sekali lagi terima kasih Pak Asmala. Banyak ulama lagi yang perlu ditulis
ya. Saya bicara sama Raja Muda tadi, Ketua Pembina, katanya dari Langkat belum ditulis ulamanya. Padahal ulama-ulama dari Langkat itu banyak. Jadi nanti sudah disampaikan oleh beliau tadi, insya Allah mudah-mudahan bisa ditambah deretan tulisan ini. Ya, nah, mudah-mudahan tulisan ini berlanjut terus sehingga banyak manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih kepada WISU seluruhnya, pada Dewan Pimpinan, pada Rektor, pada Pembina dan seluruh keluarga besar WISU. Mudah-mudahan usaha ini adalah yang terbaik untuk terus dilanjutkan. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami muliakan Bapak Ketua Majelis Ulama Sumatera Utara, para ulama, suama, para pejabat, teman-teman kami, staf pengajar, guru besar, dan para cendekiawan sekalian. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Haji Muhammad Aksar dan Lubis yang telah hadir, bapak-bapak para ketua dan pembina serta pengurus yayasan WISU. Alhamdulillah juga sudah tadi kita dengar bersama sambutan Rektor Majelis Ulama, dan yang paling mengesankan kita adalah hal yang sudah disampaikan oleh Dr. Fajar Hasan Mursyid. Insyaallah saudara-saudara panitia dan hadiran sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada para ulama dan hadirin sekalian di kampus Al-Manar, kampus WISU Perjuangan. Sebagai kaum muhajirin di sini, kami ingin secara terbuka sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Isbah Taib dan kawan-kawan sebagai pemilik kampus Al-Manar dan sekaligus sebagai kepala kabilah kaum Ansor di Al-Manar ini. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, hari ini insya Allah kita telah meluncurkan buku kenangan pemikiran dan karya monumental Syekh H.M. Aksar Talib Lubis. Alhamdulillah, beliau setelah kita ketahui sebelumnya adalah guru kita, tapi secara formal beliau adalah guru besar WISU yang juga terkenal sebagai pemikir, ahli strategi yang selalu dikatakan strateg serta ideolog Partai Islam Masyumi yang selalu jarang dikenang orang kembali. Begitu juga saudara-saudara, di dalam berbagai lembaga-lembaga Islam, peran beliau tidak pernah kita lupakan karena sangat-sangat penting artinya dalam sejarah perjuangan Islam terutama di Sumatera Utara. Bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, mungkin pertanyaan pertama yang muncul di benak kita ialah mengapa pikiran beliau harus dihimpun kembali dalam sebuah buku yang sengaja diterbitkan dan dihantar dengan upacara protokoler akademik oleh WISU, sebuah perguruan tinggi Islam tertua di luar Pulau Jawa ini. Tentu, dan itu pasti, masing-masing kita dapat memberikan jawaban yang benar dan mustahak. Tapi, izinkanlah kami menyatakan jawabannya. Jawaban dari WISU. WISU menerbitkan buku pemikiran Haji Muhammad Aksar Talib Lubis ini bukan hanya untuk mengembangkan tradisi ilmiah yang telah baku di sebuah perguruan tinggi saja, tetapi karena menurut penelitian kami setelah dikaji bolak-balik dan dianalisa, ternyata pemikiran H.M. Aksar Talib Lubis
adalah pemikiran-pemikiran yang makin lama makin relevan untuk disimak dan dibicarakan kembali dalam konteks situasi dan kondisi politis negara dan nasib umat Islam dewasa ini untuk masa-masa yang akan datang lebih berarti lagi. Hadirin sekalian, setidaknya ada dua butir mutiara dan sekian banyak mutiara-mutiara pemikiran strategis Haim Arsyad Talib Lubis ini yang sangat relevan dan perlu kembali disimak untuk mendapatkan arah dan pedoman pemecahan permasalahan negara dan umat Islam dewasa ini. Izinkanlah kami untuk menyampaikan yang pertama. Yang pertama itu adalah bagaimana meneruskan perjuangan kita untuk merubah nasib umat Islam ke arah yang kita cita-citakan, yaitu sebuah masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan semboyan yang lebih populer dewasa ini, Izul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam dan umatnya. Sekarang seperti kita ketahui bersama, setelah 67 tahun kita merdeka, maka pertanyaan yang selalu mendenging di telinga kita ialah kemajuan apa yang perlu kita peroleh? Apakah umat Islam Indonesia sebagai umat yang terbesar di sebuah negara, apakah kita telah mendekati Izul Islam wal Muslimin tadi, atau telah terjadi sebaliknya? Apa yang terjadi sebaliknya itu ialah, ini perlu digarisbawahi, sebuah proses inbreeding, sebuah proses pengkecilan manusia-manusianya yang tidak terempang lagi karena virus materialisme dan komersialisme dalam bentuk korupsi penyalahgunaan kekuasaan telah menderita, atau generasi muda kita telah mulai dicuri oleh barisan-barisan jamaah lain, kelompok-kelompok garis keras yang memahami Islam tanpa mengerti substansi Islam sebagaimana yang dipahami oleh para ulama dan pendiri bangsa kita ini. Kelompok-kelompok muda ini telah mulai tertutup. Ini saya alami sendiri di kalangan adik-adik saya PI. Umpamanya kalau mereka mengadakan training, instruktur itu sendiri yang menjadi penceramah dan tidak mengundang ulama pemuka Islam atau pejabat setempat lagi. Ini yang saya maksud tertutup tadi. Banyak kader-kader muda kita yang buta terhadap peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana. Mereka menempuh jalan pintas seperti mengidentikan Arabisme dengan Islamisme. Karena itu mereka tidak mampu memisahkan agama dari kultur tempat agama itu diwahyukan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, maka muncullah kader-kader muda Islam yang berjenggot dan suka melototkan matanya kepada mereka-mereka yang berwajah klinis seperti kebanyakan kita. Hadirin sekalian, bukankah kita mulai mendengar bahwa generasi muda kita ini telah berani menuduh kita sebagai kafir dan murtad, sedang kita masih tetap tenang-tenang saja menerimanya. Bahkan di Jawa, banyak masjid-masjid dan pesantren NU, Muhammadiyah atau Persis yang mulai dikuasai oleh kelompok-kelompok garis keras ini. Bukankah ini bapak-bapak dan ibu-ibu terjadi juga di Sumatera Utara tanpa kita sadar? Memang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat kegigihan Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis menanamkan bahaya komunisme, maka PKI sampai sekarang sosok kelembagaannya tidak bangkit lagi. Tetapi bapak dan ibu-ibu sekalian, paham komunisme itu, yaitu materialisme, telah melahirkan pendekar-pendekar korupsi yang telah menjatuhkan harga kehidupan umat dan bangsa ini. Paham materialisme itu juga telah muncul dalam bentuk komersialisme yang paling parah dalam dekade ini. Sekarang minyak bumi, mineral, hutan, manusia Indonesia yang jadi TKW, bahkan pendidikan telah dikomersialisasikan. Dan celakanya bapak dan ibu-ibu, komersialisasi itu didukung pula oleh undang-undang
yang bertolak belakang dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita. Nauzubillah. Bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, dalam menghadapi permasalahan ini, HM Arsyad Talib Lubis menghimbau para ulama dan zuama Islam untuk terus-menerus mendorong dan membentengi umat Islam dengan menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sungguh Islam penuh dengan kepastian postulat tentang keesaan Tuhan yang tidak bisa ditawar lagi seperti yang kita dengar tadi dari Adina Muslim. Tetapi dakwah para ulama tetap diharapkan oleh Haji Arsyad Talib Lubis penuh dengan kedamaian, penuh dengan rasionalitas dan takwa, lembut dan toleran, seperti yang dijuluki selalu oleh Newsweek, Islam with smiling face. Kedua, Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis dalam berbagai pemikirannya yang strategis telah menjawab pertanyaan penting, siapa yang diharapkan dapat merubah nasib umat Islam. Bapak dan ibu-ibu, bukankah Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 11 umpamanya telah menegaskan, sungguh Allah tiada akan merubah nasib suatu kaum jika mereka tiada merubah nasibnya sendiri. Dalam kaitan ini, Haji Arsyad Talib Lubis menunjuk ulil albab sebagai tokoh terdepan yang diharapkan untuk merubah nasib umat Islam ini. Dalam Al-Quran, ulil albab yang diungkapkan ratusan kali umpamanya disebutkan sebagai orang-orang yang berakal, yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan tidur, yang dikaruniai pemahaman tentang al-hikmah. Dalam konteks modern, al-hikmah itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu, teknologi dan seni yang diridai Allah SWT. Haji Muhammad Arsyad menegaskan bahwa perguruan tinggi Islam berkewajiban melahirkan ulil albab yang bertugas di daerah politik untuk merubah nasib umat. WISU sebagai perguruan tinggi yang dilahirkan bersama pemikiran Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis ini berkewajiban untuk melahirkan ulil albab seperti yang dicita-citakan beliau. Karena itu pula, saudara-saudara, acara peluncuran buku beliau ini dapat diartikan juga sebagai sebuah perintah ulang agar WISU tetap menyadari visi dan misinya untuk melahirkan ulul albab, tidak hanya dalam takaran kualitas kepala-kepala kabilah atau sekalian, tetapi negarawan. Akhirnya kami atas nama keluarga besar WISU mengucapkan terima kasih atas dukungan untuk menegakkan kembali pemikiran Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis ini sebagai tiang penyangga Hizbul Islam wal Muslimin. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita berubah hidayah. Assalamualaikum.